Pertama, filsafat klasik. Filsafat klasik Yunani dan Romawi kuno berpusat pada pertanyaan tentang realitas, etika, kebajikan, dan kehidupan yang baik. Contohnya, filsafat Socrates, Plato, dan Aristoteles berupaya memahami hakikat kebenaran, keadilan, dan keberadaan. Pendekatan lebih metafisik dan kosmologis menanyakan tentang hakikat alam semesta, esensi, dan substansi. Paradigma mengutamakan spekulasi rasional dengan sedikit eksperimen empiris. Titik fokus manusia. Manusia dipahami sebagai bagian dari kosmos yang lebih besar dan diatur oleh hukum-hukum alam dan moral. Kedua, filsafat abad pertengahan. Fokus dikaitkan erat dengan teologi. Tema utamanya adalah hubungan antara iman dan akal, serta pembuktian keberadaan Tuhan. Tokohnya seperti Thomas Aquinas menggabungkan ajaran Aristoteles dengan agama Kristen. Pendekatan skolastik, yaitu pendekatan logis dan sistematis untuk menyelaraskan iman agama dengan akal budi. Paradigma berorientasi pada otoritas agama dan kitab suci, sehingga banyak dipengaruhi oleh doktrin teologis. Titik fokus manusia. Manusia dilihat sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang menjalani hidup untuk mencapai keselamatan spiritual. Ketiga, filsafat modern. Fokus beralih dari teologi ke epistemologi, teori pengetahuan, subjektivitas manusia, dan ilmu pengetahuan. Pertanyaan utama bergeser ke bagaimana kita mengetahui sesuatu dan apa dasar pengetahuan manusia. Pendekatan lebih kritis, empiris, dan rasional. René Descartes, misalnya, memulai dengan skeptisisme metodis cogito, ergo sum. Tokoh lain seperti Locke, Hume, paradigma, munculnya individualisme, dan penekanan pada kebebasan berpikir. Fokusnya beralih dari dogma ke analisis ilmiah dan logika independen. Titik fokus manusia. Manusia dipandang sebagai subjek yang aktif, pusat pengetahuan dan penentu, nilai-nilai moral tanpa harus bergantung pada otoritas agama. Kedua, filsafat barat modern diawali dengan pemikiran René Descartes yang mengkritik metafisika tradisional karena ia merasa bahwa metafisika pada zamannya didasarkan pada asumsi yang tidak memiliki dasar yang kokoh. Kritik Descartes terhadap metafisika muncul dari kebutuhan untuk menemukan landasan yang pasti bagi seluruh pengetahuan. 1. Positivisme. Definisi, positivisme adalah pendekatan yang berusaha memahami dunia melalui data empiris yang dapat diobservasi, diukur, dan diuji secara objektif. Kedua, dialektis. Definisi, pendekatan dialektis berupaya memahami pengetahuan melalui proses dialog antara kontradiksi-kontradiksi yang ada, seperti ide-ide yang saling bertentangan, untuk mencapai sintesis pemahaman yang lebih tinggi. Kesimpulan, positivisme cocok untuk memahami fenomena yang dapat diukur secara objektif. Kesimpulan, dialektis lebih sesuai untuk menganalisis proses sosial yang kompleks dan dinamis. Keduanya saling melengkapi dalam memperoleh pengetahuan tergantung pada konteks dan tujuan penelitian. Pertama, teori korespondensi. Definisi, kebenaran diukur berdasarkan kesesuaian antara pernyataan proposisi dan realitas fakta. Prinsip dasar, suatu pernyataan dianggap benar jika sesuai dengan kenyataan objektif di dunia. Kebenaran adalah hubungan antara pikiran atau pernyataan dengan realitas eksternal. Kesimpulan, korespondensi menekankan kesesuaian dengan realitas, cocok untuk fakta objektif. Kedua, teori koherensi. Definisi, kebenaran diukur berdasarkan konsistensi atau keselarasan antara pernyataan dengan sistem keyakinan atau pengetahuan yang sudah ada. Prinsip dasar, sebuah pernyataan dianggap benar jika konsisten dengan pernyataan-pernyataan lain dalam sistem pengetahuan. Kebenaran tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada hubungan logis di dalam suatu kerangka sistem pemikiran. Kesimpulan, koherensi menekankan konsistensi logis, berguna untuk konsep teoritis.
Ketiga, teori pragmatisme. Definisi, kebenaran diukur berdasarkan manfaat praktis atau keberhasilan dalam aplikasinya. Prinsip dasar, sebuah pernyataan dianggap benar jika berguna, memberikan hasil yang memuaskan, atau membantu manusia memecahkan masalah. Kesimpulan, pragmatisme menilai kebenaran dari kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya memberikan perspektif yang berbeda dan sering digunakan secara komplementer dalam memahami kebenaran. Pertama, realisme. Definisi, realisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas atau dunia eksternal ada secara independen dari pikiran, persepsi, atau kesadaran manusia. Pandangan tentang pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari observasi atau pengalaman langsung terhadap dunia nyata. Kedua, idealisme. Definisi, idealisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa realitas bergantung pada pikiran, kesadaran, atau konsep-konsep mental. Dunia luar bukan sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan tergantung pada pengalaman atau ide-ide manusia. Pandangan tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil konstruksi pikiran manusia, bukan cerminan langsung dari dunia objektif. Apa yang dianggap realitas adalah hasil persepsi dan interpretasi manusia. Pertama, materialisme. Definisi, aliran yang menyatakan bahwa hakikat keberadaan atau realitas adalah materi. Semua fenomena, termasuk pikiran dan kesadaran, dapat dijelaskan melalui proses fisik dan material. Kedua, idealisme. Definisi, aliran yang menyatakan bahwa hakikat keberadaan adalah pikiran, ide, atau kesadaran. Realitas material dianggap bergantung pada kesadaran atau ide. Ketiga, dualisme. Definisi, aliran yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari dua substansi utama yang saling independen, yaitu materi, fisik, dan non-materi, jiwa atau pikiran. Keempat, pluralisme. Definisi, aliran yang menyatakan bahwa realitas terdiri dari banyak substansi atau elemen dasar. Tidak ada satu atau dua unsur utama yang dapat menjelaskan seluruh keberadaan. Pertama, argumen materialisme. Materialisme menyatakan bahwa realitas sejati adalah materi. Semua fenomena di alam semesta, termasuk pikiran dan kesadaran, dapat dijelaskan melalui proses material atau fisik. Berikut adalah argumen utama materialisme. A. Realitas fisik sebagai dasar segalanya. B. Verifikasi empiris. C. Keuniversalan hukum fisika. Kedua, argumen idealisme. Idealisme menyatakan bahwa realitas sejati adalah pikiran, kesadaran, atau ide-ide. Dunia material hanyalah hasil dari konstruksi mental atau refleksi dari ide-ide. Berikut adalah argumen utama idealisme. A. Realitas bergantung pada persepsi. B. Keberadaan ide sebagai dasar realitas. C. Kesadaran sebagai sumber segala sesuatu. Empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengalaman indrawi adalah sumber utama dan paling dapat dipercaya untuk memperoleh pengetahuan. Pertama, pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan. Empiris menyatakan bahwa semua pengetahuan bermula dari pengalaman langsung melalui panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan. Indera memungkinkan manusia untuk berinteraksi dengan dunia nyata dan memberikan data yang konkret. Kedudukan akal menurut empirisme. Empirisme tidak menolak peran akal sepenuhnya, tetapi menempatkan akal sebagai alat bantu untuk mengolah informasi yang diperoleh dari pengalaman indrawi. Akal tidak dapat menciptakan pengetahuan tanpa data yang diberikan oleh pengalaman. Fungsinya hanya terbatas pada mengorganisasi, menganalisis, dan menarik kesimpulan dari data empiris. Kelemahan indera dalam memberikan pengetahuan. 1. Kesalahan persepsi. Indera bisa salah dalam menangkap informasi.
Misalnya, ilusi optik atau miras fatamorgana menunjukkan bahwa penglihatan tidak selalu memberikan gambaran yang benar tentang kenyataan. Kedua, terbatasnya jangkauan indera. Indera manusia hanya dapat menangkap sebagian kecil dari kenyataan. Misalnya, mata tidak dapat melihat sinar ultraviolet. Kelemahan akal dalam memberikan pengetahuan. 1. Ketergantungan pada data indrawi. Akal hanya dapat bekerja berdasarkan informasi yang diperoleh dari pengalaman atau data. Jika data dari indera tidak akurat, maka kesimpulan akal juga akan salah. Kedua, bias dan kesalahan logika. Akal sering kali terpengaruh oleh bias atau prasangka, seperti generalisasi berlebihan, asumsi yang salah, atau logika yang keliru. Nilai itu subjektif. Nilai dikatakan subjektif jika bergantung pada persepsi, emosi, atau penilaian individu atau kelompok. Dalam pandangan ini, nilai tidak memiliki eksistensi atau makna di luar pengalaman subjektif manusia. Nilai itu objektif. Nilai dikatakan objektif jika keberadaannya tidak bergantung pada pandangan, perasaan, atau preferensi manusia, melainkan ada secara independen dan universal.